Shalom Bapak Ibu semua. Shalom, selamat malam ya. Kita kembali lagi mau datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini semua apa yang kita sekarang lakukan bukan tentang saya, bukan tentang Pastor Andika, bukan tentang tempat ini, persekutuan ini, tapi ini semua tentang Tuhan. Amin. Kita mau meninggikan Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Saya gak siapin sebetulnya satu lagu, tapi tadi ketika berdoa, saya teringat satu lagu ini, satu lagu lama. Sebelum kita lebih dalam lagi untuk menyembah, memuji Tuhan, hari ini kita mau fokus untuk puji Tuhan, untuk sembah Tuhan. Satu lagu lama ini. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta, Allah surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara yang kasih dalam Tuhan ya, sebelum kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan, ada satu hal yang saya rindu untuk bagi something kepada kita. Ketika kita sebagai orang yang dibilang adalah makhluk-makhluk penyembah, kita itu dibentuk ya, dibuat oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan untuk menyembah Tuhan. Dan sebagai seorang worshiper, sebagai seorang penyembah, tentunya kita tahu ada satu tempat di mana seorang worshiper itu merasa tenang. Ya, ada satu tempat ketika semua itu ada habitatnya. Saya selalu ngomong begini ketika kita mau menyembah Tuhan, semua ada habitatnya. Burung ada habitatnya di udara, ikan habitatnya di air. Nah, bicara soal penyembah, soal worshiper, maka di manakah habitat seorang penyembah yang membuat kita itu nyaman, kita itu tenang, kita itu senang? Tentunya habitat seorang worshiper itu adalah di dalam hadirat Tuhan, saudara. Di dalam hadirat Tuhan, di saat kita menyembah Tuhan, di situ kita bisa lega, di situ kita bisa tenang, di situ kita bisa dipuaskan. Dan saya percaya bahwa di saat kita menyembah Tuhan, Allah itu seperti memeluk kita, ya, kita bisa merasakan, kita bisa mendapatkan pewahyuan yang baru dari Tuhan. Saudara, bicara soal worship, saya ingin mendasari apa yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Kita menyembah Tuhan di dalam surga. Di sini sudah pernah ada yang ke surga? Belum ya? Ya, kita belum pernah bolak-balik surga. Ya, tetapi bicara soal apa yang terjadi di dalam surga, pernah dikasih satu orang yang dikasih satu clue yang terjadi di dalam surga. Dikasih sedikit glimpse, ya, sedikit saja apa yang terjadi sebenarnya di dalam surga. Saudara tahu seorang murid Kristus namanya Yohanes. Suatu saat dia di dalam pengasingan di Pulau Patmos. Dan di dalam Wahyu 4 ya, saya rindu untuk baca tentang apa sih sebenarnya yang terjadi dan kenapa tadi saya nyanyi tadi itu kudus, kuduslah Tuhan. Saya bacakan ya, sambil dibantu juga nanti. Begini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis, permata sardis, dan satu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Jadi dia melihat satu kemegahan dan ada satu tahta yang dihiasi dengan permata-permata yang indah. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Jadi di surga itu rupanya juga ada hierarki. Jadi ada malaikat-malaikat, tapi kemudian ada 24 tahta, dan di sana ada orang-orang yang dikatakan 24 tua-tua yang pakai mahkota yang indah.
Lalu kemudian diceritakan lagi, ya, dia melihat dan dari tata itu keluar kilat, bunyi guru yang menderu, 7 obor menyala-nyala di hadapan tata itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah tahta itu ada di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk pertama-tama seperti singa, makhluk kedua seperti anak lembu, makhluk ketiga muka seperti muka manusia, makhluk keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan sebelah dalamnya penuh dengan mata dengan tidak henti-hentinya. Mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang maha kuasa, yang ada, sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Maksud saya begini, dia mendapat satu penglihatan yang majestic banget. Sesuatu yang megah dengan segala makhluk surgawi yang aneh-aneh tadi itu. Dengan tahta yang ada kilat menyambar, dipenuhi dengan permata, dan bahkan bukan itu saja, ayat yang ke-9. Setiap makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat atas ucapan syukur pada Dia yang duduk di atas tahta itu, hidup sampai selama-lamanya. Maka perhatikan, tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat, dan kuasa. Saudara, Rasul ini dikasih satu penglihatan yang majestic. Apa yang terjadi di surga, walaupun ini belum seluruhnya, tetapi dikasih satu penglihatan sebuah tahta dengan makhluk surgawi. Kemudian ada orang-orang terhormat 24 tua-tua yang pakai mahkota kemuliaan. Mahkota itu bicara soal apa? Mahkota bicara mungkin soal status, soal kebanggaan, soal kehebatan. Tetapi di saat harus menyembah Tuhan, mereka pun harus lepas mahkota mereka. Dan mereka taruh kebanggaan mereka, kejayaan mereka, kehebatan mereka di hadapan tahta Allah Bapa. Dan terjadi satu penyembahan worship yang luar biasa di dalam surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita mau worship. Kita mau tanggalkan dulu seluruh apa yang ada pada kita. Mungkin kehebatan, kejayaan. Di saat kita datang sama Tuhan, worship, menyembah Tuhan, sungguh tidak ada yang bisa kita banggakan. Semua karena Tuhan, semua dari Tuhan, dan semua untuk Tuhan. Amin. Mari kita mau bawa penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, kami sembah, kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari nyatakan kebesaran Tuhan. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan katakan sama-sama, for you are great, for you
ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan, yes Lord, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau terus katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, benar Tuhan, tiada seperti, tiada yang seperti Engkau Yesus, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya, perbuatanmu ajaib di dalam hidup kami, perbuatanmu ajaib Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau, tiada Allah yang besar, tiada Allah yang lain, hanya Engkau. Kami bermazmur bagimu, kami menyanyikan nyanyian baru dari hati kami. Terima kasih Yesus, kami menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, terima kasih. We worship you God Almighty Lord, we adore you Lord Jesus. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau pusat pujian kami, hanya Engkau. Kami memuji-Mu Tuhan. Mari katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, yes Lord.
kemuliaan hanya bagi. Mari katakan pengakuanmu dari jiwamu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, yes Lord. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi terus katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, yes, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Lagi terus katakan pujian ini dari hatimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima, yes Lord, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan hanya untukmu, kemuliaan hanya kepadamu, pengagungan kami hanya kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. We worship you Lord Jesus. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Kami dikuatkan, kami disegarkan lewat pujian kami. Ialah batas. Terima kasih, terima kasih. Kekuatan kami hanya kami dapat dari Tuhan Yesus. Kami bersyukur, bersyukur. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Terima kasih. Saudara, berita Injil itu adalah berita yang paling lengkap dan tidak pernah dikurang-kurangkan. Itu kehebatan Injil Kristus. Berita Injil itu ada 3 berita. Ada berita buruk, berita baik, dan berita istimewa. Berita buruknya memang dunia itu sudah jatuh di dalam dosa, dan orang di dalamnya juga ikut berdosa, termasuk saya dan saudara.
Tetapi berita baiknya adalah ketika Yesus menjadi manusia, kemudian dia ada bersama-sama dengan manusia hidup untuk mengalami apa yang dialami oleh saya dan saudara. Tapi kemudian dia harus mati untuk apa? Untuk tebus kita. Dan berita istimewanya atau berita yang luar biasanya, itu adalah ketika manusia, saya dan saudara yang sudah rusak dan harusnya mati oleh karena dosa, dibayar lunas oleh Yesus. Oleh Kalvari, oleh kematian Yesus, oleh salib Yesus. Dan saya dan saudara yang harusnya mati dan gak berguna, tapi kemudian bukan saja ditebus lunas, tapi dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Bukankah itu luar biasa? Kita yang harusnya gak bisa apa-apa, harusnya mati. Saya selalu bilang bahwa hidup saya itu adalah refurbish. Refurbish itu sesuatu yang sudah rusak, sudah tidak bisa dipakai, tapi kemudian diambil oleh penjunan yang agung itu, dibentuk kembali, dan bukan saja dibentuk, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukankah itu luar biasa Injil Kristus? Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-12, firman Tuhan bilang begini, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Luar biasa ya Tuhan. Jauh dari timur, dari barat, dijauhkan, diampuni. Dosa merah seperti kermisi, dibuat putih seperti salju. Dan orang yang sudah menerima Injil kebenaran itu, dia tidak lagi hidup di dalam hukuman, tetapi dia hidup di dalam kasih karunia dalam hidupnya. Dia mengerti tentang cinta Tuhan, dan dia akan menghidupi cinta Tuhan itu untuk menyenangkan Allahnya. Mari katakan pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi. Amin. Jauh ke dalam tubir laut, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, mari katakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sekali lagi katakan, sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
kau perhitungkan kesalahanku betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Amin, amin. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri memulihkan kami. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pengampunanmu yang memulihkan, kasih-Mu Tuhan yang memulihkan, salib-Mu Tuhan yang memulihkan, salib-Mu Tuhan. Kami ditebus, kami diampuni, kami dipulihkan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu sekali lagi katakan, karena salib-Mu. Katakan kepada Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, karena salib-Mu, karena salib-Mu Tuhan kami menang. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu kami menang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Biarlah lewat pujian ini menjadi pengakuan kami, semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kasih-Mu, semua hanya karena salib Kristus yang Kau karuniakan di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh bukan kekuatan kami, bukan kegagahan kami, tapi sungguh semuanya hanya oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Sudah tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, silakan duduk. Ada satu pujian yang sangat memberkati kami berdua ya. Saya dengan Pastor Andika, nanti Pastor Andika akan nyanyikan pujian ini. Juga pastinya ada sesuatu yang terkandung luar biasa di dalam pujian yang mungkin baru buat saudara, tetapi ada sesuatu yang indah. Mari, Pastor. Saudara, lagu yang akan berikut dinyanyikan adalah Love Never Fails. Ini mengatakan bahwa kasih Allah itu tidak pernah gagal dalam hal apapun. Saudara, Roma 5 ayat 8-10 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin saudara. Saudara, Rasul Paulus ingin menekankan bahwa salib itu adalah jawaban bagi segala dosa, kelemahan, kekurangan bagi setiap kita. Mungkin di antara kita adalah orang-orang yang pernah terluka, saliblah jawabannya. Di antara kita mungkin adalah orang-orang yang dahulunya adalah setia lalu sempat lari dari Tuhan, dan hanya saliblah yang bisa merengkuh dan mengembalikan kita kepadanya. Paulus mengatakan karena salib, Ia mati ketika kita masih berdosa. Bukan pada saat kita benar, tetapi justru ketika menjadi seteru, ketika menjadi berdosa,
ketika masih memusuhi Tuhan di dalam hati dan pikiran kita, maka justru disitulah kasih paling berlimpah dinyatakan. Bahkan Alkitab katakan bahwa karena kasih itulah, karena kematian itulah, karena salib itulah, kita diselamatkan dan diberi kehidupan. Meskipun mungkin kita adalah orang yang hidup seringkali di luar dari kontrol kita, hidup seringkali gak sesuai dengan kehendak Allah, maka tetap jawabannya adalah salib. Saudara, salib itu selalu statis. Salib itu tidak pernah berubah. Pada salib tidak ada inovasi. Salib itulah yang akan selalu menjadi pengharapan dan jawaban bagi setiap kita. Dalam lagu ini ingin menekankan kuasa kasih daripada salib itu. Kita akan terus diingatkan melalui lagu ini bahwa kasih Allah yang dinyatakan lewat kematiannya di kayu salib tidak pernah gagal menjangkau hidup kita. Bukan hanya menjangkau, tetapi kasih itu juga mengubahkan kita. Makin lama, makin serupa dengan Sang Juru Selamat kita. Saya akan menyanyikan dari refnya. Nanti saudara sambil bisa mengikuti setiap liriknya. Nanti kemudian saya juga ingin meminta saudara untuk mengikuti bersama saya. Your love never fails. Your love never fails. It's like a heaven so high. It will never die. Your love never fails. Your love never fails. It's like a river. The river that flows from you. Your love never fails. Your love never fails. It's like a heaven so high. It will never die. Your love never fails. Your love never fails. It's like a river, the river that flows from you. You never turn away from the broken-hearted or the one who stray from your love. And though we hurt you so, leaving light out of control, still you there, oh, still you care. Your love never fails. Your love never fails. It's like a heaven so high. It will never die. Your love never fails. Your love never fails. It's like a river, the river that flows from you. You never turn away from me, oh Lord. You never turn away from the broken-hearted or the one who strayed from your love. I know we hurt you so, leaving life out of control. Still you there, still you care. Your love never fails. Mari katakan, your love never fails. His love is like a heaven so high. It will never die. Your love never fails. Your love never fails.
never fail. Oh, your love never fails. Your love never fails. It's like a heaven so high, it will never die. Your love never fails. Your love never fails. It's like a river, the river that flows from you. Mari sembah Dia tuh saudara. Sembah, ingatlah akan kasih-Nya, ingatlah akan kebaikan-Nya. Kasih-Nya tak pernah berpaling dari kita. Sebab hanya Dia yang mengasihi kita, merengkuh kelemahan kita, membasuh kita. Dialah yang menjangkau kita, hanya kuasa salib-Nya. Hanya salib-Nya, hanya kuasa darah-Nya yang mampu membawa kita, yang mampu mengembalikan kita kepada Allah. Kuasa salib-Nya membawa kita kepada Allah yang hidup, agar kita hidup dalam kemenangan atas kuasa maut dan dosa, hanya pada salib-Nya. Terima kasih. Your love never fails. Your love never fails. It's like a heaven so high, it will never die. Your love never fails. Your love never fails. It's like a river, the river that flows from you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah gagal di dalam hidup kami Tuhan. Cinta-Mu tidak pernah gagal. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan. Biar kami boleh mengerti betapa dalam, tinggi, lebarnya kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh indah pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara, kasih Tuhan itu bukan hanya
harus kita perkatakan atau kita dengarkan dari kesaksian orang. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Sam, kerinduannya adalah kita semua bukan saja bisa melihat kasih Tuhan di dalam diri orang lain, tapi kita pun harus mengalaminya, betul ya? Setiap kita harus experience the love of God itu. Dan untuk itu kita harus kerja untuk Tuhan, harus melakukan bahagian kita, pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa ketika kita lakukan visi yang Tuhan taruh, apapun itu, setiap kita berbeda. Tetapi kita berjalan di dalam visinya Tuhan, kita akan mulai merasakan kasih Tuhan yang tanpa batas itu. Rasul Paulus bilang kita harus mengerti betapa dalam, panjang, lebar, tinggi kasih Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, mari saya undang kita semua bangkit berdiri, katakan pujian ini ya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi katakan sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi katakan sungguh, sungguh besar, yes, pengorbanan, amin. Terima kasih Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk salib-Mu, terima kasih untuk cinta-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan.
Terima kasih Yesus. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Mari terus katakan, ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Sekali lagi katakan, ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ya jatuh, ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun. Sekali lagi katakan, ya ku jatuh pada kaki Tuhan, ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Beri kemuliaan yang paling berat untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Mari ambil waktu beberapa menit, kita mau sembah Tuhan, kita mau mengucap syukur, kita mau berterima kasih untuk malam hari ini. Kita sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur untuk salib-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau, kami melakukan bahagian kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap penyembahan yang kami sudah naikkan kepadamu menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menyempurnakan setiap penyembahan yang lahir dari hati kami.
Satu hal Tuhan yang kami tahu, Engkau adalah Allah yang layak disembah, diagungkan, ditinggikan Tuhan. Engkau pusat pujian, penyembahan kami Tuhan. Semua ini tentang Engkau, tentang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk. Saudara disegarkan dengan pujian penyembahan ya. Firman Tuhan bilang Tuhan itu bertahta di atas setiap pujian umatnya. Dan setahu saya di dalam Alkitab, kalau Tuhan ada, itu akan ada sesuatu yang Tuhan lakukan. Amin. Ya, saya nggak tahu apa yang kita bawa ke tempat ini. Ya, mungkin dengan kesedihan, mungkin dengan, saya nggak tahu. Ya, tetapi Tuhan bilang kalau kita toh berjalan di bawah lembah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, tidak meninggalkan kita. Apalagi di saat kita menyembah Tuhan, Tuhan bertahta, Tuhan ada, dan Tuhan akan lakukan sesuatu di dalam hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya dan Pastor Andika dengan Pastor Gayus, kami ini teman lama sekali ya, hampir 20 tahun. Ya, kami teman waktu kuliah di Harvest di Jakarta. Lalu kemudian waktu di sana, saya dengan Pastor Andika ini, ya kami pernah ada band dulu ya. Band, jadi kami, tapi baru ketemu lagi sekarang nih. Dan ada satu lagu yang pada waktu itu sering sekali kami bawakan, karena itu kayak seperti menjadi satu pengalaman kami tentang Tuhan. God is our provider. Dia juga yang menyediakan, Dia yang menyembuhkan, Dia yang bersama-sama dengan kami hingga sampai saat ini kami masih tetap melayani Tuhan. Ya, apapun kami juga pernah masuk ke dalam satu perjalanan lembah, tetapi pada akhirnya kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan, ya. Tuhan selalu beserta. Dan lagu ini ya saya rindu di akhir sesi worship kita mau dengarkan ya Pastor Andika nyanyi lagu ini. Kami dulu sering nyanyi lagu ini kemanapun kami pergi, dan ini memberkati kami, dan saya rindu ini juga bisa memberkati saudara. Puji Tuhan. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider,
Pastor Gayus. Oke.